Oke, pemirsa Malang TV, jumpa lagi bersama saya Hino Kertapati dalam acara yang selalu Anda tunggu tiap hari minggunya, yaitu Lintas Olahraga. Seperti apa Lintas Olahraga selengkapnya? Kita out. Nah, pemirsa Lintas Olahraga, saat ini tim kami sedang berada di lapangan Warga Jayana untuk menyaksikan pertandingan maupun juga latihan salah satu tim muda Kota Malang yang cukup prestasi, yaitu Banteng Muda. Kita akan mengorek bagaimana Banteng Muda selengkapnya dalam Lintas Olahraga. Namun sebelumnya kita temui yuk salah satu orang tua dari anak-anak Banteng Muda ini. Yuk. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bapak orang tua dari Rizky Pratama. Rizky Pratama, striker, Pak ya? Ya, striker, Pak. Pak, ini perasaannya gimana? Wah. Anak jenengan ini sudah ke Afrika, lalu menang berbagai kejuaraan juga sebelumnya. Bangga, ya senang, ya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena saya seorang desa, anak saya bisa ke Afrika mewakili Indonesia atau Merah Putih, Pak. Itu. Lalu memang cita-citanya Rizky ini jadi pemain sepak bola gitu, Pak? Ya, memang sudah umur 9 tahun, anak saya memang cita-cita ingin jadi pemain timnas itu, Pak. Anak saya itu, Pak. Ya. Lalu kedepannya jenengan dukung, Pak, kalau anak jenengan ini langsung ke timnas dan lain sebagainya? Ya, sampai ibunya saya, nenek, dan tetangga-tangga itu kalau Rizky mau berangkat tuh ikut istiqosah di rumah saya itu, Pak. Berdoa itu, Pak. Terima kasih, Pak Roy. Nah, pemirsa, itu tadi salah satu keterangan dari orang tua pemain Banteng Muda, yaitu Rizky Pratama. Namun berita selanjutnya tidak dari tim Banteng Muda, namun dari tim-tim ISL maupun juga Liga Primer Indonesia yang ada di Kota Malang. Salah satu beritanya yaitu bagaimana Kapten tim Arema Pierre Jangka menyatakan keluar dari tim Arema. Wah, ada apa ya? Yuk kita cari tahu. Pada tur perdananya di tahun 2011 ini, tim Arema Indonesia hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga away-nya, di mana 1 poin tersebut didapat dari hasil imbang 1-1 melawan PSPS Pekanbaru. Sedangkan pada laga sebelumnya di Jakarta, Arema hanya mampu mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Hasil ini membuat tim Singoedan harus turun ke posisi 4 dari sebelumnya di runner-up. Berita mengejutkan hadir dari Singoedan, di mana Kapten Pierre Jangka menyatakan mundur dan tidak akan lagi mengenakan kostum Arema di musim ini. Jangka sendiri sudah tak lagi memperkuat Arema sejak pertandingan terakhir Arema melawan PSPS Pekanbaru pada 12 Januari kemarin. Persoalan telatnya pembayaran gaji selama 3 bulan terakhir menjadi penyebab mundurnya pemain asal Kamerun tersebut dari Arema. Masih dari berita Arema, pasca hasil imbang di Pekanbaru, manajemen Singoedan mulai memenuhi janjinya dengan melakukan pembayaran gaji selama 2 bulan terakhir. Dengan ini berarti manajemen masih memiliki tanggungan pada para pemain sebanyak 1 bulan gaji lagi. Sekarang kabar dari tim lainnya di Kota Malang, yakni Persema, di mana tim yang telah memutuskan hijrah ke LPI tersebut berhasil mengawali debutnya di Liga Premier dengan manis. Lewat kemenangan atas tuan rumah Solo FC dengan skor telak 1-5 pada 8 Januari kemarin, hasil ini membuat manajemen tim berjuluk Laskar Kenarok tersebut makin optimis dengan kepindahannya ke Liga Premier Indonesia. Kepindahan Persema Malang dari Superliga ke LPI mulai berdampak pada para pemainnya yang mengikuti seleksi di tim nasional, di mana pelatih tim nasional Alfred Riedel memastikan tidak akan memberikan tempat bagi pemain yang klubnya tidak diakui oleh FIFA, di mana hal ini mengacu pada keikutsertaan Persema di Liga Premier yang memang bukan berada di bawah PSSI. 5 pemain Persema yang sebelumnya diproyeksikan memperkuat tim Garuda pra Olimpiade dan SEA Games pun kini terancam kehilangan posisinya di timnas.
Gimana, keren-keren kan beritanya pemirsa? Semoga aja antara Arema dengan Piar Jangka bisa mencari solusi yang terbaik dan berdamai untuk kebaikan sepak bola Indonesia ke depannya. Begitu juga antara LPI, PSSI, Persema dan semuanya semoga menjadi satu kerukunan yang bagus. Kita majukan sepak bola nasional bersama. Nah, sebelum kita menginjak berita-berita berikutnya, masih ada yang mau lewat di lintas olahraga kali ini. Yuk. Ya, ketemu lagi kan sama tim lintas olahraga. Kali ini paket berikutnya adalah bagaimana kabar tim banteng muda yang pernah mewakili Indonesia ke Afrika Selatan. Tapi sebelum kita menginjak paket tersebut, kita akan bincang-bincang sama kapten tim banteng muda, yaitu Andika. Halo Andika. Halo. Gimana nih? Lagi latihan ya? Iya, lagi latihan sama anak-anak banteng muda. Latihannya berapa kali seminggu? Seminggu kayaknya 3 kali. 3 sampai 2 kali ya? Iya. Terus kamu bangga nggak jadi pemain banteng muda yang pernah ke Afrika? Ya, saya sangat bangga karena bisa mewakili Indonesia ke Afrika Selatan, dan ini nanti besok akan ke Jakarta dan turnamen di Surabaya. Targetnya apa nih di Jakarta sama Surabaya? Targetnya yaitu memberikan permainan yang terbaik. Kalau bisa juara ya alhamdulillah. Jika kamu memang sebelumnya udah cita-cita jadi pemain bola nggak sih? Ya, saya sejak kecil pengen jadi main bola seperti Lionel Messi. Lalu idola kamu selain Messi di Indonesia siapa ini? Ya, Firman Utina, Bustomi, tuh. Terus kamu nanti kalau udah gede jadi pemain bola, kamu pengen jadi pemain apa atau di liga mana gitu, Dik? Saya ingin main di timnas seperti Firman Utina, dan kalau bisa ikut Liga Inggris seperti tim Barcelona, MU gitu. Oke, mantap deh. Semoga sukses Dik ya. Nah, itu tadi tuh harapan dari Andika, dan semoga juga menjadi harapan dari anak-anak Indonesia yang lainnya. Ya, seperti apa tadi paket yang saya janjikan tentang banteng muda? Ini dia pemirsa. Apakah Anda masih ingat Banteng Muda? Di mana tim sepak bola asal Kota Malang yang berisikan anak-anak ini beberapa waktu yang lalu berhasil menjadi juara di Piala Danone Nation Cup Indonesia dan mewakili Merah Putih di Afrika Selatan dalam Danone Nation Cup Internasional. Dalam ajang Piala Dunia Mini tersebut, tim Banteng Muda berhasil menduduki peringkat ke-15 dari 40 negara pesertanya. Bahkan beberapa tim besar seperti Prancis dan juga Portugal mampu ditundukkan tim Banteng Muda. Namun pasca dari Afrika Selatan di tahun 2010 yang lalu, ternyata Andika Pratama dan kawan-kawan tidak berdiam diri, namun ternyata mereka masih aktif berlatih sekaligus mengikuti beberapa turnamen-turnamen lokal yang diadakan di sekitaran wilayah Jawa Timur. Menurut pelatihnya Hendrik Sugianto, hal tersebut dilakukan guna menjaga kondisi Rizky Pratama dan kawan-kawan agar tetap prima karena tim Banteng Muda ini akan diproyeksikan untuk mengikuti beberapa kejuaraan besar baik di level nasional maupun internasional. Setelah kita dari Afrika, jadi kita latihan mungkin karena terbentur dari sekolah ya, jadi kita latihannya mungkin untuk teknik ya, kita berikan mungkin kita banyak nyontek ya, mungkin dari tim-tim ISL, jadi karena pertandingannya kita waktunya pun juga mungkin terlalu singkat, dan kita setelah kita main 99 kita diterjunkan di pemain kita. Harapan besar pun dirasakan Hendrik pada tim yang kini diasuhnya tersebut. Dia berharap nantinya para pemain Banteng Muda bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi pemain-pemain handal di masa depan, tentu dengan dukungan yang maksimal dari lingkungan mereka. Ya, kalau kita sebagai pelatih mungkin ya kita berdoa aja mudah-mudahan anak-anak ini bisa eksis terus ya. Jadi jangan sampai dipecah belah, karena tim ini kita rasakan mungkin juga sudah kompak ya. Jadi mungkin untuk menuju ke jenjang berikutnya, kalau kita diteruskan mungkin sampai kita liga remaja mungkin anak bisa lebih baik. Ternyata memang harapan dan semangat besar untuk bisa menjadi harapan baru persepak bolaan Indonesia ada di dalam tim Banteng Muda. Hal tersebut dijelaskan manajer Banteng Muda Haris Tofli, di mana menurut Haris tim Banteng Muda ini didirikan untuk bisa membuat sebuah tim yang komplit dan juga solid dengan masa pengemblengan yang cukup lama.
Apa yang diraih Banteng Muda saat ini memang belum apa-apa. Menurut pria yang juga ketua Forum Sekolah Sepak Bola Semalang Raya tersebut, hal tersebut dikarenakan Banteng Muda akan terus dipertahankan hingga usia junior dan mampu berbicara lebih banyak lagi di pentas internasional. Sebenarnya seperti komitmen awal bahwa tim ini dipersiapkan untuk jangka panjang, tetapi dalam rentang waktu yang nanti akan lama ini ternyata juga banyak event-event yang harus dia lalui, harus ikuti. Salah satu yang terdekat adalah undangan dari Menpora sebagai bentuk apresiasi Kementerian Pemuda Olahraga terhadap tim-tim yang berprestasi di Indonesia. Nah, meski tim Banteng Muda ini terhitung relatif paling muda karena kelahiran 12 tahun, kita tetap ikuti karena memang ini sebuah undangan. Ya, saya kira sebagai pengalaman di beberapa tim senior dan beberapa tim di dunia ini, sebenarnya tim yang berkumpul cukup lama akan menjadi sebuah tim yang bagus, yang kuat dan berprestasi. Sehingga saya waktu itu mencoba untuk bagaimana membuat tim itu kalau berkumpul cukup lama mulai usia muda sampai minimal tingkat junior, saya kira juga nanti bisa diharapkan baik diharapkan berprestasi di setiap kelompok usia yang dia lalui. Jadi kalau kemarin usia 12, ya tentunya sasarannya adalah event Danun karena usia 12 itu. Usia 13 juga nanti ada event Yamaha dan sekarang ini ada Dispora. Nanti event 14 juga demikian menjelang Medco, ya harapannya ada nanti di Medco itu. Di usia 15 nanti ada event MU Primer itu yang diadakan oleh MU itu. Saya kira juga tiap tahun akan ada sebuah event atau turnamen kompetisi lah misalnya yang harus dilalui, dan saya harapkan kalau anak ini tetap utuh ya dia akan berprestasi di setiap event. Meski begitu, Haris juga realistis akan masa depan tim Banteng Muda tersebut, di mana nantinya pasca menginjak level junior, pasti bila mampu menunjukkan prestasi terbaik, dipastikan Andika dan kawan-kawan akan lepas dari Banteng Muda, lantaran bergabung dengan tim-tim profesional. Meski akan terasa menyedihkan, namun menurut Haris, dia akan merasa sangat bangga bila nantinya anak didiknya akan mampu bergabung dengan tim-tim profesional di belantika sepak bola nasional, bahkan internasional. Ya bangga juga, tetapi ya saya kira anak-anak ini berkumpul cukup lama, ya ada keterharuan, tetapi akan hilang dengan sendirinya keterharuan itu ketika kita bangga minimal usia junior, usia 18. Setelah itu saya kira di usia 18 itu udah banyak yang dicari oleh klub-klub di Indonesia ini. Katakan contoh usia 18 bersama junior tahun yang lalu itu sudah tidak bisa jadi sebuah tim waktu itu karena mereka sudah dicari, diminati oleh beberapa klub, termasuk bahkan divisi utama sekalipun itu sudah tertarik untuk mengambil mereka. Sehingga kalau kita jadikan satu tim memang agak kesulitan karena usia itu sudah usia transisi antara remaja ke senior, dan mereka juga sudah mampu untuk berkompetisi di ya minimal divisi 2, divisi 1 nasional, mereka sudah mampu berbicara. Meski begitu, proyek Banteng Muda ini bukan proyek gebiar sesaat semata. Lantaran Haris juga telah menyiapkan adik-adik dari Rizky Pratama dan kawan-kawan yang akan masuk di Banteng Muda 2, 3, dan seterusnya. Sehingga ke depan Kota Malang bahkan Malang Raya diharapkan bisa memiliki tim pembinaan yang tangguh dan mampu menjadi yang terbaik di Indonesia dalam perjalanan sepak bola tanah air ke depannya. Semoga kiprah Banteng Muda ini memang bisa menjadi pelecut semangat bagi seluruh pihak untuk bisa memaksimalkan potensi sepak bola sejak usia dini dalam pembinaannya di lapangan hijau. Bravo sepak bola. Ya, gol! Ya mesti aja gol. Memang gawangnya deket. Nah, pemirsa, sebelum saat ini sedang jeda iklan ya. Nih.
Oke, di belakang saya ini pemirsa adalah tim banteng muda yang lagi briefing sama pelatih dan juga official mereka yang lain. Untuk mereka melakukan banyak persiapan, juga banyak strategi mereka keluarkan untuk menghadapi beberapa pertandingan seperti Piala Menpora dan Yamaha. Tapi berita yang satu ini sudah enggak lagi dari sirkuit Bundar, melainkan dari berita-berita olahraga umum yang ada di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Seperti apa ya beritanya? Ini untuk Anda. I am stuck. Memasuki tahun 2011 ini, pengurus harian KONI Kota Malang masih belum terbentuk. Pada bulan Januari ini sudah 2 bulan lebih, berarti kepengurusan KONI Kota Malang masih belum berfungsi. Padahal genderang perang Porprov akan dimulai pada Maret mendatang dengan 5 cabur yang mengikuti Pra-Porprov di Surabaya. Dikhawatirkan kekosongan pengurus ini akan berdampak bagi persiapan cabur peserta Porprov. I'm feeling down. Dalam Kejurda ISSI Jawa Timur seri pertama di tahun 2011 ini, dalam nomor road race yang digelar di sirkuit Kepanjen, pembalap Kota Malang tak mampu meraih hasil maksimal. Hampir di semua nomor dari elit hingga pemula, Kota Malang tak mampu bersaing dengan Probolinggo dan Surabaya. Hanya Elga Karisma pembalap Kota Malang yang mampu meraih posisi runner-up di kelas junior putri pada lomba yang diadakan 9 Januari kemarin. Kejurda nomor BMX MTB, khususnya untuk BMX Cross, Kota Malang merenovasi sirkuit kebanggaannya Velodrome, di mana penambahan bank dan juga borem dilakukan di sirkuit level nasional tersebut untuk bisa menambahkan tantangan bagi pembalap yang akan berlaga pada 22 Januari mendatang. ISSI Kota Malang sendiri bertekad untuk menjadikan ajang ini sebagai media balas dendam atas hasil buruk pada seri sebelumnya di Surabaya. Dalam menghadapi ajang Pra-Porprov PSI Kabupaten Malang siap menggelar visi sentralisasi di Batumbang dengan diikuti para peserta terbaik Kabupaten Malang. Visi sendiri rencananya akan dilaksanakan mulai akhir pekan ini. Ya, semoga saja nggak hanya banteng muda pemirsa yang bisa maju, tapi juga berbagai cabang olahraga yang lain yang ada di Malang Raya ini. Karena kita tahu potensi Malang Raya luar biasa untuk olahraganya. Dari Kota Malang, Kota Batu hingga Kabupaten Malang. Tentu ini tidak lepas dari dukungan pemerintah, masyarakat, dan juga berbagai pihak yang lain untuk bisa memajukan olahraga yang ada di Malang Raya ini. Ya, sampai di sini dulu pemirsa Malang TV, perjumpaan kita pada lintas olahraga kali ini. Saya Hindo Kertapati bersama seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam lintas olahraga. Oh well, you got me under your spell. And I don't think that I'm kidding around. Don't think I can forget you now. Once sat up on my roof, examine the